Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini Sherly akan menyampaikan materi terkait manajemen piutang. Langsung ke materi pertama, pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak-pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Piutang usaha jangka pendek dapat dibagi atas beberapa, ada dua, yaitu piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Piutang usaha atau piutang terhadap langganan dalam perkiraan piutang usaha dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha perusahaan yang normal atau kurang dari 1 tahun. Disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar, tetapi apabila lebih dari jangka waktu 1 tahun, maka akan dilaporkan sebagai aktiva tidak lancar. Yang kedua yaitu piutang yang akan diterima. Piutang yang akan diterima merupakan kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan. Akan tetapi, belum atau tidak saatnya untuk diterima. Piutang ini timbul pada suatu akhir periode di mana sebenarnya tagihan tersebut akan diterima pada periode yang akan datang. Ruang lingkup manajemen piutang itu diantaranya ada piutang usaha, wesel tagih. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat atau utang formal. Next yaitu piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha. Yang pertama ada volume penjualan kredit, yang kedua yaitu syarat pembayaran penjualan kredit, yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit, yang kelima ada kebijakan dalam penagihan piutang, dan yang terakhir ada kebiasaan pembayaran pelanggan. Kemudian selanjutnya manajemen piutang usaha. Menurut Ridwan S. Sunjaya, pada umumnya manajer keuangan langsung mengawasi piutang usaha melalui keterlibatannya dalam pengelolaan yang pertama kebijakan kredit, kemudian kebijakan penagihan piutang. Sejumlah teknik pengumpulan piutang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan bila mana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: melalui surat telepon, melalui kunjungan personal ataupun yuridis. Selanjutnya yaitu jenis piutang. Jadi jenis piutang di sini ada 3. Yang pertama piutang dagang, piutang usaha, dan piutang non dagang. Piutang dagang adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang biasanya yang paling signifikan yang dimiliki perusahaan. Piutang dagang dapat digolongkan sebagai berikut. Oke, kita next. Yang kedua ada piutang usaha. Piutang usaha merupakan jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan atas penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal. Waktu pembayaran piutang usaha pada umumnya antara 30 sampai 60 hari.
Yang ketiga ada piutang non-dagang. Piutang non-dagang adalah semua piutang yang timbul dari transaksi-transaksi yang secara tidak langsung berhubungan dengan penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan. Oke, kita berada di akhir template. Jadi hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.